Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok presentasi ingin mempresentasikan mengenai pengaruh akan pandemi COVID-19 terhadap profitabilitas perusahaan yang bukti empiris dari perbandingan ROA dan ROE pada perusahaan ASKO. Adapun anggota kelompok kami yaitu Askarifki Prastiaji, saya sendiri, Muhammad Febri Setiawan, I Gede Ferry Sandrawan, Panji Ade Putra Ardian, dan Muhammad Duha Mustafa. Pandemi COVID memang memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap ekonomi global, yaitu mengalami kontraksi sebesar minus 3,4% sesuai data IMF tahun 2020. Kemudian di Indonesia juga mengalami kontraksi sebesar minus 2,07% sesuai data PBS. Kemudian ditinjau dari segi manufaktur, Indonesia juga mengalami penurunan pertumbuhan yang sebelumnya di 2019 minus 3 2019 4,89% bertumbuh, sedangkan di 2020 minus 3,74% sesuai data Kemenperin. Adapun PT ASKO sendiri yang menjadi objek penelitian merupakan suatu perusahaan manufaktur terkemuka yang memiliki market cap sebesar 15,2 triliun. Penjualannya sempat mengalami penurunan 12,5% di tahun 2020, namun margin gross laba kotornya masih di atas 40% di tahun 2020 karena mengalami efisiensi biaya dan strategi harga. Pada grafik tersebut bisa dilihat bahwa ROA dari PT ASKO sendiri mengalami penurunan dari 9,8% menjadi 7,2% di 2019 ke 2020. ROE juga mengalami penurunan pada 15%, 15,6% di tahun 2019 dan 9,8% di tahun 2020. Adapun kontribusi penelitian yaitu uji teori keuangan menguji profitabilitas sesuai penelitian dari Brigham dan Houston di 2019 terhadap krisis. Kemudian bukti empiris sektor farmasi menunjukkan ketahanan relatif selama pandemi oleh McKinsey dan Co. 2021 dan model analisis komparatif mengembangkan model ROA dan ROE untuk manajemen risiko bisnis. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah, yakni berdasarkan latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengembangan tingkat profitabilitas PT ASKO yang diukur melalui ROA dan ROE selama periode sebelum pandemi 2018-2019 dan selama pandemi COVID tahun 2020 dan 2021. Yang kedua, bagaimana strategi manajemen PT ASKO dalam memitigasi dampak pandemi terhadap profitabilitas perusahaan, khususnya dalam mempertahankan margin laba kotor. Nah, tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui perkembangan tingkat profitabilitas PT ASKO yang diukur melalui ROA dan ROE selama periode sebelum pandemi dan selama pandemi. Kemudian yang kedua untuk mengetahui strategi manajemen PT ASKO dalam memitigasi dampak pandemi terhadap profitabilitas perusahaan, khususnya dalam mempertahankan laba kotor. Kemudian manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu dari sisi teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang keuangan korporasi, khususnya terkait dengan perilaku profitabilitas perusahaan dalam menghadapi krisis-krisis global seperti krisis kesehatan pandemi. Kemudian penelitian ini juga berusaha menghadirkan kerangka konseptual yang baru yang menggambarkan hubungan antara ROA dan ROE dalam kondisi eksternal yang destruktif sehingga bisa menjadi acuan bagi studi-studi selanjutnya. Kemudian secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen PT ASKO sebagai evaluasi strategi manajemen risiko dan operasional ketika menghadapi krisis di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan dasar dalam pengambilan keputusan mengenai efisiensi biaya, strategi penetapan harga, dan alokasi sumber daya agar perusahaan tetap mampu mempertahankan profitabilitasnya. Dengan demikian, manfaat dari penelitian ini tidak hanya untuk dunia akademik, tapi juga diharapkan memberikan kontribusi secara langsung bagi dunia industri, khususnya di sektor farmasi. Tinjauan pustaka kami terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, mengenai profitabilitas perusahaan. Sebelum pandemi, tepatnya tahun 2017 hingga 2019, PT ASKO mencatat peningkatan laba bersih rata-rata 15% per tahun.
Pada 2017, laba bersih tercatat sebesar 780 miliar, kemudian naik menjadi 976 miliar pada 2018, dan mencapai lebih dari 1 T pada 2019. Keberhasilan ini ditopang oleh pertumbuhan penjualan, efisiensi operasional, serta manajemen keuangan yang konservatif. Kombinasi antara strategi ekspansi yang hati-hati dan kontrol biaya yang ketat menjadi kunci utama meningkatnya profitabilitas. Yang kedua, dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis. Tahun 2020 menjadi titik balik ketika penjualan bersih perusahaan menurun dari 8,14 triliun rupiah menjadi 7,41 triliun. Laba bersih juga turun signifikan menjadi 731 miliar rupiah. Hal ini disebabkan oleh pembatasan sosial, penurunan jumlah pelanggan, dan perubahan perilaku konsumen. Namun, perusahaan tidak tinggal diam. Mereka menyesuaikan strategi, mulai dari efisiensi operasional, pengurangan jam toko, hingga penguatan layanan digital seperti omnichannel. Hasilnya, pada 2021 dan 2022 terjadi pemulihan bertahap meskipun laba belum kembali seperti sebelum pandemi. Yang ketiga, kami merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Ozili dan Arun pada 2023 menunjukkan bahwa pandemi berdampak terhadap profitabilitas secara global. Dengan rata-rata ROA dan ROE perusahaan turun hingga 20%. Sementara itu, studi oleh Kantavit di Thailand juga mencatat penurunan serupa. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada negara dan sektor tertentu. Oleh karena itu, penelitian kami hadir untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kondisi perusahaan farmasi di Indonesia, khususnya PT Asko. Selanjutnya, yang keempat, mengenai kerangka teori dan hipotesis. Penelitian kami ini merujuk pada teori Brigham dan Huston tentang manajemen keuangan perusahaan dalam menghadapi krisis. Dari situ kami membentuk dua hipotesis utama. Hipotesis yang pertama adalah pandemi COVID-19 diduga berdampak negatif terhadap return on asset, dan hipotesis yang kedua, pandemi juga diduga berdampak negatif terhadap return on equity perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya adalah jenis dan desain penelitian yang kami gunakan, yang mana penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode komparatif untuk menganalisis pengaruh COVID-19 terhadap profitabilitas perusahaan ASKO, yang mana indeks yang kami gunakan adalah return on asset dan return on equity. Dan selain itu, penelitian ini bersifat studi kasus yang difokuskan pada perusahaan ASKO sebagai objek tunggal untuk mengetahui dampak yang terjadi pada kinerja keuangan perusahaan. Next. Untuk sumber data dan teknik pengumpulan, data yang kita gunakan adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan ASKO yang dapat kita peroleh dari situs resmi perusahaan maupun dari Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menghitung ROA dan ROE yang mana sebelumnya sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. ROA itu adalah total total penjualan dibagi dengan total aset, dan juga ROE adalah total penjualan dibagi total equity, yang mana ini kita ambil dari angka-angkanya, kita ambil dari laporan laba rugi dan juga neraca. Adapun laporan keuangan yang digunakan merupakan laporan yang telah memenuhi kriteria tahun yang telah ditentukan, yaitu di, di sebelum pandemi dan selama pandemi di tahun 2019 dan 2020. Next. Nah, mungkin itu sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.